warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istia Amanda Devira. Di sini saya akan membuat video tentang peran bidan dan pasien pada ibu trimester 1 dengan keluhan mual dan muntah. Simak videonya. Selamat pagi Bu Bidan. Selamat pagi Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, saya sekarang dalam keadaan hamil 3 bulan. Setiap hari merasa mual dan ingin muntah, tidak suka makan, rasanya badan saya tidak enak dan jengkel karena memakai pakaian menjadi tidak rapi. Kalau boleh tahu nama ibu siapa ya? Ibu Meza, Umur ibu berapa? 23 tahun. Untuk ibu kebangsaannya Indonesia ya? Ya, Untuk agamanya Islam dan pendidikan terakhir ibu apa ya? SMA. Sama untuk pekerjaan ibu, Ibu rumah tangga. alamat rumah ibu di mana? Di Air Hitam. Kalau boleh nomor teleponnya berapa? Ya, 0857 6407 8894. Nama suami ibu siapa? Tono, Umur suami ibu 30 tahun. kebangsaannya juga Indonesia ya? Ya. Agamanya Islam. pendidikan terakhir suami ibu, SMP. pekerjaannya Petani Bu. awas keluhan utama yang membuat ibu ini datang ke sini apa ya Bu yang paling utama? Mual dan muntah. Untuk siklus menstruasi ibu ya, ibu itu dapat mens pada umur berapa? Waktu saya SMP Ibu. Oh, kalau boleh tahu umur berapa? Umur 14 tahun Ibu. Untuk siklusnya teratur atau enggak? Teratur Bu. Lamanya berapa? Lamanya 6 hari Ibu. 6 hari ya. Untuk sifatnya kayak encer atau kental atau Kental Bu. Ibu ada mengalami nyeri yang berlebihan nggak sampai ibu nggak bisa lagi berangkat? Enggak. Tidak ada ya. Banyaknya ibu sehari berapa kali ganti pembalut? 3 kali Bu. 3 kali ya. Untuk warnanya itu seperti kecoklatan ataupun merah dan Kemerahan Bu. Kemerahan, ya. Ibu ini hamil anak keberapa? Anak pertama Bu. Pertama ya. Ibu udah pernah di imunisasi TT belum? Sudah Ibu. Sudah ya. Ibu ada penyakit komplikasi yang paling diderita selama ibu hamil ini? Tidak ada Bu. Ibu pernah mendapatkan informasi nggak dari luar tentang kehamilan ibu ataupun tentang persalinan? Biasanya di sosmed sih Bu. Ibu sekarang ada mengalami hipertensi nggak ataupun malaria, TB, ginjal ataupun diabetes? Enggak ada. Ya. Untuk penyakit keturunannya ada nggak? Paling hipertensi Bu. Hipertensi. Ya. Untuk kebutuhan nutrisi ibu nih, seharinya ibu makan berapa porsi? Kadang 3 kali, tapi kalau muntah Ibu kadang makannya kurang gitu Bu. Untuk jenisnya kayak ayam ataupun nasi? Ya lauk pauk biasa lah Bu. Ada perubahan yang dialami nggak selama hamil ini? Cuman tadi sibuk karena mau muntah jadi makannya itu kurang gitu. Ibu selama hamil mengonsumsi makanan ringan nggak seperti biskuit ataupun buah-buahan? Buah-buahan biasanya. Ada pantangan nggak pada kehamilan ini? Nggak ada sih Bu. Untuk minumnya ibu sehari berapa? 8 gelas Bu. 18 ya, bagus ya Bu. Iya. Ibu mengonsumsi suplemen tambahan nggak? Vitamin C biasanya Bu. Untuk ibu seharinya untuk BAB-nya berapa kali? Kadang 2 kali Bu. 2 kali ya. Ya. Konsistensi ini seperti kayak dia itu padat ataupun lembek? Lembek. Lembek ya. Warnanya agak kekuningan atau kecoklatan? Kuning, Bu. Kuning ya. Ada keluhan nggak selama BAB ataupun ada nyeri atau enggak ada? Nggak ada Bu. Untuk buang air kecilnya sehari berapa? 7 kali Bu. 7 kali ya. Untuk warnanya kayak kekuningan ataupun jernih atau kecoklatan gitu? Kuning agak jernih gitu Bu. Kuning agak jernih ya. Ada keluhan nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Ibu melakukan aktivitas fisik nggak sehari-hari seperti kayak kalau pagi hari itu kayak jalan-jalan ataupun melakukan pekerjaan rumah nih kayak nyapu ataupun yang lain-lain? Ya Bu, nyapu biasanya nyuci piring Bu. Ya, melakukan ya. Iya. Kalau tidur ibu dalam sehari berapa jam kalau siang? Palingan 1 jam lebih. 1 jam lebih ya. Kalau malam hari
6 sampai 7 jam lah Bu. Ibu ada dalam melakukan seksualitas dalam sehari berapa kali? Yang selama hamil ya? Biasanya seminggu 3 kali 4 kali Bu. Iya. Ada keluhan nggak Bu pada melakukan seksualitas itu? Ada sakit ataupun Enggak, cuma kayak ada yang nyari jasa lah Bu ya. kalau ibu gosok gigi seharinya berapa kali? 3 kali Bu. 3 kali. Ya, untuk mandi Mandi 3 kali Bu. juga ya. Keramas ini setiap hari atau Keramas 1 harinya 2 kali Bu. ganti pakaian dalam sehari berapa kali? 4 kali Bu. Ibu mengonsumsi alkohol nggak atau obat-obatan? Enggak, Bu. Kalau itu ibu ada mengonsumsi jamu nggak selama hamil ini? Enggak Bu. Kalau merokok? Enggak Bu. Kalau boleh tahu ini pernikahan pertama atau gimana Bu? Ya, pertama ya. Usia ibu menikah pertama kali umur berapa? 22 Bu. 22 ya. Udah berapa lama menikahnya? 1 tahun Bu. 1 tahun. Kehamilan ini diinginkan atau direncanakan ya Bu? Diinginkan. Diinginkan ya. Untuk jenis kelamin yang ibu harapkan apa ya? Laki-laki Bu. Ya. Ya. Ada nggak bentuk dukungan keluarga? Seperti misalnya kayak suami melakukan aktivitas rumah tangga seperti menyapu gitu ataupun Ada Bu. ada ya. Oke. Ada nggak budaya yang mempengaruhi kehamilan ibu? Seperti kayak seperti kayak budaya yang ada di desa ibu atau apa yang mempengaruhi? Enggak ada sih Bu setahu saya. Oke. Apakah kalau dampak buruknya nggak ada ya? Tidak ada ya. Ibu daerahnya terjangkau nggak dalam ke rumah sakit terdekat ataupun? Ya, terjangkau. Ya. Akses yang paling dekat dari rumah ibu apa? Puskesmas. Puskesmas ya. Nakes yang tersedia ini kalau di puskesmas ibu apa, dokter atau bidan? Bidan. Bidan ya. Untuk ketersediaannya lengkap atau enggak? Yang di puskesmasnya itu mendukung untuk lengkap atau enggak? Iya. Lengkap ya. Jarak dari puskesmas ke rumah ibu Sekitar 10 km. ya. Jarak tempuhnya sekitar 25 menit Bu. ya. Transportasi yang ibu pakai untuk ke puskesmas apa ya Bu? Motor Bu. Bentar ya. Untuk akses ibu mendapatkan penyuluhan dari mana ya Bu? Seperti apa ibu ikut penyuluhan atau media sosial? Media sosial Bu. Ibu kalau boleh saya tahu, ibu biasanya kalau sakit itu ibu ke dokter ataupun ke dukun ataupun beli obat di warung ya Bu? Ke bidan Bu. Ke bidan ya. Iya. Kalau asuransi ibu memiliki asuransi nggak seperti BPJS, Jamskes ataupun yang lain? BPJS ya. Kalau boleh tahu penolong ibu mau ditolong oleh siapa ya Bu dalam persalinan pertama ini? Dokter sih Bu. Dokter ya Bu, di mana ya? Di rumah sakit Bu. Di rumah sakit ya. Ibu mempunyai pendonor darah nggak? Ada Ibu. Siapa ya? Kalau boleh saya tahu? Suami saya sih Bu. Suami saya. Transaksi yang ibu kendarai itu pribadi ataupun punya orang? Pribadi Bu. Pribadi ya. Iya. Rencana lanjutannya mau kemana ya Bu? Di rumah sakit. Rumah sakit juga. Pendamping persalinan ibu siapa ya? Suami Bu. Suami ya. Iya. Kalau pengambilan keputusan Suami juga Ibu. baik ya Ibu. Baik, Ibu. Pada kehamilan 3 bulan ini, kalau Ibu merasa mual muntah, ada kejanggalan terhadap fisik Ibu? Iya Bu. Bu, sudah hamil 3 bulan, merasa mual dan ada kejanggalan terhadap perubahan fisik Ibu? Iya Bu. Sebentar ya Bu, saya ukur tekanan darah Ibu dulu. Iya Bu. Sebelah kanan atau kiri Bu? Sebelah kiri Bu.
Ibu, apakah tekanan darah Ibu yaitu 120/80, Bu? Jadi Bu Bidan gimana dengan kehamilan saya ini? Begini ya Bu, kehamilan Ibu ini termasuk merupakan proses pembuahan konsultasi yang biasanya terjadi selama 9 bulan 7 hari. Dan juga kehamilan ini merupakan bentuk proses alamiah ataupun normal dan bukan proses abnormal. Tetapi kondisi ini normal dapat menjadi abnormal. Bagaimana dengan kondisi umur kehamilan saya yang sekarang, Ibu? Pada umur kehamilan 3 bulan ini, Ibu akan merasakan perubahan fisik seperti mual, muntah yang dikatakan Ibu tadi, dan juga Ibu nanti akan mengidam, dan juga ada perubahan pada payudara Ibu seperti lebih besar, terasa penuh, nyeri kalau ditekan, aroma hitam, dan juga Ibu merasa cepat letih. Kalau selain itu, Ibu juga harus menjaga kebersihan diri Ibu, seperti istirahat yang cukup, bekerja jangan terlalu berat, melakukan perawatan payudara, dan pakaian jangan terlalu berat. Untuk apa saya melakukan perawatan payudara, Bu Bidan? Begini ya Bu, pada ibu hamil biasanya puting susunya tidak menonjol. Pada saat ibu telah melahirkan akan menyebabkan bayi tersebut susah minum ASI. Oleh sebab itu ibu harus melakukan perawatan agar puting susu ibu bisa menonjol dan bisa mengeluarkan ASINya. Terima kasih ya Bu Bidan atas penjelasannya. Baik Ibu, bolehkah Ibu mengulang apa yang saya katakan tadi? Baik Bu Bidan, saya akan melaksanakan nasihat Bu Bidan karena ini menyangkut kesehatan saya dan bayi saya. Tadi kata Ibu kan untuk menjaga area payudara, untuk menjaga kebersihan diri, untuk istirahat yang cukup, kalau bekerja jangan terlalu berat, seperti itu Bu Bidan. Ya, bagus Bu, saya senang mendengarkannya. Ibu harus lebih banyak istirahat dan makan makanan yang bergizi ya Bu. Baik Bu Bidan, saya permisi ya Bu Bidan. Hati-hati ya Bu. Ya, mari Bu. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.